Saat ini sidang MK sedang diskors dan masih ada satu gugatan lagi yang nanti akan dilanjutkan untuk dibacakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Ausi Riondolu untuk mengetahui bagaimana perkembangannya di sana. Selamat siang Rio, putusan terakhir mengenai putusan perkara terakhir baru akan pukul 14 nanti. Bagaimana masa di sana? Iya, Syaza, benar sekali bahwa kita akan menunggu nanti setelah skors pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat bagaimana agenda putusan perkara yang disebutkan menjadi gong utama atau highlight utama dari agenda putusan pada hari ini, yakni pada putusan terkait dengan permohonan dari Almas Saki Biru terkait dengan mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Itu yang akan kita tunggu bersama bagaimana putusan yang akan dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada siang nanti pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Namun sebelum sampai ke sana, betul sekali bahwa yang Anda sampaikan bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi 9 hakim sudah tadi menyampaikan putusan terkait dengan 3 permohonan sebelumnya. Yang pertama dari PSI, yang kedua dari Partai Garuda, dan yang kemudian dari yang terakhir adalah dari perwakilan dari kepala daerah begitu. Nah, untuk mendalami bagaimana putusan yang tadi telah dilakukan, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari PSI, yakni ada Francine Wijojo yang merupakan Direktur LBH PSI dan juga Mikhail Gorbachev yang juga merupakan salah satu perwakilan dari permohonan tadi. Kita mau tanyakan terkait dengan apa yang menjadi respon PSI setelah tadi gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun ada 2 dissenting opinion ataupun pendapat yang berbeda dari 2 hakim Majelis MK. Tentu kami kecewa ya karena permohonan ini ditolak, tapi apapun itu kami menghargai sekali keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini karena itu pasti sudah melalui pertimbangan hukum gitu. Kami sangat mengapresiasi tadi Pak Guntur Hamzah yang sejalan opininya dengan kami gitu, bahwa seharusnya anak muda Indonesia gitu, terutama yang sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah itu bisa diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan publik, termasuk tadi menjadi calon kepala negara atau calon wakil kepala negara. Tapi kemudian kan salah satu yang menjadi poin utama dari setidaknya 7 hakim yang tadi menolak gugatan tersebut adalah bagaimana mereka konsisten dengan bahwa persoalan usia ini adalah open legal policy seperti putusan-putusan yang sudah dilakukan Mahkamah Konstitusi sebelum-sebelumnya. Walaupun tidak dalam konteks usia minimal capres-cawapres kan, tapi kepala daerah sudah pernah diputuskan. Tapi kalau dari PSI sendiri, apakah melihat alasan tersebut akan menggugat kembali dengan poin yang sama terkait dengan usia minimal capres dan cawapres ke depan? Oke. Kalau untuk digugat lagi dalam perkara yang sama, kecuali kalau memakai batu uji yang berbeda, itu baru bisa dibolehkan gitu. Tapi ya kalau secara konstitusional gitu, kami bisa memperjuangkan ini di PSI lebih jauh dan lebih leluasa kalau Partai Solidaritas Indonesia ini bisa masuk di parlemen. Jadi bantu kami ke sana. Pertama-tama bisa memperjuangkan revisi UU Pemilu gitu. Artinya akan berjuang dalam konteks open legal policy tadi, bahwa pembentukan undang-undang itu yang akan menjadi pertarungan bagi PSI nanti begitu ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam konteks politik begitu, bagaimana kita melihat bahwa dalam berita acara ataupun petitumnya mungkin salah satunya mencantumkan nama Mas Gibran untuk kemudian dicalonkan dalam cawapres Pak Prabowo misalkan begitu. Bagaimana PSI merespon hal ini begitu? Tadi ngomong petitum ya, kita nggak ada loh petitum mencalonkan satu nama tertentu ya itu. Dan kembali lagi itu kan harus dicalonkan, PSI tidak bisa sendiri. Itu harus ada gabungan partai-partai politik dan itu nanti kebijakan lain. Sudah ada komunikasi kah dengan Ketua Umum Mas Kaisang begitu terkait dengan putusan hari ini? Belum. Baru aja keluar Mas, makan siang aja belum. belum ada komunikasi tuh. Baik, terima kasih banyak informasinya. Kita akan tunggu bagaimana nanti sidang yang akan dilanjutkan. Terima kasih banyak informasinya, Mas. Berikut informasi dari perwakilan dari PSI yang menjadi salah satu pemohon dari gugatan yang dilakukan, yang putusannya dibacakan pada hari ini, yang kebetulan dibacakan ataupun ditolak oleh setidaknya 7 majelis hakim MK karena memang kedua majelis hakim ini memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan ini. Dan salah satu alasan kuatnya adalah bagaimana MK menyebutkan bahwa terkait dengan syarat
usia minimal capres dan cawapres itu dikembalikan kepada pembentuk undang-undang yakni DPR dan juga pemerintah karena merupakan kebijakan hukum terbuka ataupun open legal policy. Syaza. Baik Rio, itu tadi merupakan salah satu pendapat lah dari salah satu penggugat yaitu PSI. Kemudian bagaimana kondisi massa pro maupun kontra di luar gedung MK mengenai putusan dari 3 perkara tersebut? Teleponku mati. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu telah melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi dan kami akan menunggu bagaimana nanti perkembangannya.